Indonesia sebagai bahasa internasional ternyata bukanlah sekedar mimpi, melainkan sebuah potensi besar yang nyata untuk diwujudkan. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan pada periode tahun 2015 hingga tahun 2017, terdapat sekitar 7.860 pembelajar bahasa Indonesia di kawasan ASEAN dan 6.266 pembelajar dari negara-negara di luar ASEAN. Data ini menegaskan antusiasme global terhadap bahasa Indonesia dengan Thailand, Myanmar, Papua, Australia, dan Timor Leste sebagai negara-negara dengan jumlah pelajar BIPA terbesar. Salah satu kekuatan bahasa Indonesia adalah sistem tata bahasa dan ejaan yang sudah baku dan sederhana. Bahasa Indonesia itu menggunakan aksara Latin dan tidak mengenal kerumitan seperti jenis kelamin kata, tensis, atau tingkatan tutur sehingga mudah dipelajari oleh penutur asing. Hal ini menjadi daya tarik utama dibandingkan dengan bahasa lain yang memiliki sistem penulisan lebih kompleks. Selain itu, faktor internal bahasa itu sendiri serta dukungan eksternal juga sangat mendukung pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Sikap positif bangsa Indonesia terhadap bahasa nasional ini serta dukungan dari berbagai lembaga pemerintahan dan institusi pendidikan di luar negeri ikut menguatkan posisi bahasa Indonesia di dunia internasional. Bahkan, beberapa negara sudah menjadikan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa kedua atau pilihan wajib di sekolah dan universitas seperti di negara bagian Victoria, Australia. Selain itu, kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia menjadi magnet tersendiri bagi pelajar asing yang ingin mengenal budaya dan bahasa Nusantara. Banyak pelajar untuk mempelajari bahasa Indonesia itu dengan tujuan studi, pekerjaan, maupun kunjungan ke Indonesia. Dengan demikian, pengajaran BIPA tidak hanya sebagai upaya memperluas penguasaan bahasa, tetapi juga sebagai strategi diplomasi budaya yang efektif. Melihat fakta ini, pemerintah Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa secara aktif mengirimkan tenaga pengajar BIPA ke berbagai negara untuk memperluas jangkauan dan kualitas pengajaran bahasa Indonesia. Target besar pun telah ditetapkan, yaitu menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional pada tahun 2045, sesuai dengan visi Indonesia Emas. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak ini, baik dalam maupun luar negeri, serta antusiasme pelajar yang semakin meningkat, bahasa Indonesia memiliki potensi kuat menjadi jembatan komunikasi global yang menghubungkan Indonesia dengan dunia. Bahasa Indonesia yang diproyeksikan sebagai bahasa internasional ternyata telah memperoleh pengakuan sebagai bahasa resmi di Sidang Umum UNESCO pada tanggal 20 November tahun 2023. Pengakuan ini tidak hanya memperkuat posisi bahasa Indonesia di kancah internasional, tetapi juga menegaskan nilai dan peranannya dalam membentuk identitas nasional serta memperkaya kebudayaan dunia. UNESCO, organisasi PBB yang bergerak di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, memiliki peran penting dalam melindungi dan mempromosikan keanekaragaman budaya dan bahasa di seluruh dunia. Nah, pengakuan UNESCO terhadap bahasa Indonesia merupakan capaian yang besar untuk mengukuhkan status bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa penting di dunia. Pengakuan ini bukan hanya soal formalitas saja, melainkan juga pengakuan atas sejarah, budaya, dan sumbangan yang diberikan oleh bahasa Indonesia dalam lingkup global. Pengakuan UNESCO menggarisbawahi peran penting ini dan mengukuhkan keberhasilan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu di tengah keragaman yang luar biasa. Dengan pengakuan bahasa Indonesia oleh UNESCO, posisi Indonesia itu di panggung internasional semakin kuat karena merupakan bahasa sebagai alat diplomasi yang efektif. Pengakuan tersebut juga dapat memperluas jangkauan diplomasi budaya Indonesia dan membuka peluang kerjasama internasional di berbagai bidang seperti pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan.
Selain itu, pengetahuan tersebut juga mendorong lebih banyak orang di seluruh dunia untuk mempelajari bahasa Indonesia dan memperkuat hubungan antara Indonesia dan negara-negara lain. Pengakuan UNESCO terhadap bahasa Indonesia juga mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia. Pemerintah dan lembaga pendidikan serta masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa bahasa Indonesia ini tetap relevan dan dinamis. Upaya pelestarian bahasa Indonesia meliputi dokumentasi, pengajaran, dan pengembangan konten kreatif serta teknologi dalam bahasa Indonesia. Pengakuan UNESCO itu harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas dan penggunaan bahasa Indonesia di berbagai sektor. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata maupun pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.